Selamat datang di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat duduk dulu Bu. Ini kebetulan ketua komite juga kita undang pada hari ini untuk hadir ke tempat kita. Apa kabarnya Bu? Kabar baik Pak. Hari ini saya bersemangat sekali untuk datang ke sekolah Bapak. Iya. Terima kasih Bu. Mungkin kami mengundang Ibu. Ini pertama dulu minta maaf mengganggu waktunya, mengganggu mungkin ada kegiatan lain Ibu yang harus tinggalkan sehingga harus menghubungi dengan kami gitu. Ya, apa Pak, ini sesuai dengan agenda kami. Memang sudah ada perencanaan untuk datang ya Pak ya. Ini syukur ini sudah bisa berhadir nih Bapak Ketua Komite. Senang sekali bisa bertemu. Kebetulan juga ini Bu, ketua komite kita undang, habis itu pengawas pembina kita undang, kita sedikit ada hal yang ingin disampaikan kepada baik kepada Bapak Komite dan Ibu pengawas berkaitan dengan kondisi sekolah kita Bu. Kira-kira topik apa ya yang bisa kita diskusikan untuk hari ini? Sebagaimana yang Ibu tahu bahwa kondisi sekolah kita ini sudah dalam keadaan yang bangunannya itu tidak semuanya dalam keadaan baik begitu, sehingga ada beberapa sekolah yang ada beberapa kelas yang mau kita renovasi begitu. Kebetulan juga ini ada dapat bantuan dari kementerian, mungkin lewat mendadak mungkin, dan kemarin sudah disampaikan ke kita Bu. Itu Bu, masalah yang kita mau sampaikan ke Ibu untuk sementara ini. Boleh Bapak ceritakan situasi ini seperti apa itu Pak? Iya. Yang mengganggu. Ya, Bapak Komite kami izin sebentar menyampaikan ini sekalian. Yang pertama, rombel kita ini sebenarnya ini kebetulan ada anak rombel ini Bu, sekolah kita dalam rombel ada dapat bantuan dana dak itu ada 2 rombel begitu. Nah sehingga nanti yang akan kita bongkar nih ruang kelasnya yang 2 rombel itu. Hal yang menjadi pertanyaan kami ini sekarang kita mau minta pendapat juga, mungkin nanti atau kita mau bertanya juga kepada ketua komite gitu, siapa tahu bisa membantu kami dalam hal menangani permasalahan yang nanti tentu setelah ruang belajar yang kita bongkar, ruang kelas yang kita bongkar, tentu anak didik kita ada yang tidak memiliki tempat untuk belajar gitu. Itu sementara ini yang mau kita sampaikan. Oh iya, kalau dibongkar ruangan ini otomatis ini menjadi tempatnya kurang ya untuk ruang belajar. Menurut Bapak gagasan apa yang bisa dikembangkan untuk situasi yang kita hadapi? Iya. Mungkin juga mohon izin kepada ketua komite, mungkin nanti ketua komite juga bisa membantu kami dalam menyelesaikan masalah ini. Yang pertama bahwa kita masih punya punya ruang perpustakaan. Ada 1, tapi memang ruang perpustakaan itu cuma untuk ruang belajar cuma 8x9, menampung 2 kelas yang kurang lebih anaknya itu ada 50 peserta. 2 kelas itu kemungkinannya juga tidak mampu begitu. Nah jadi di samping memang kita nanti mempergunakan ruang kelas itu 1, mungkin satunya nanti kita akan menggunakan ruang lab komputer Bu. Yang saat ini kendalanya adalah lab komputer itu masih tidak ada secara ininya untuk kelihatan belajar itu masih kurang gitu. Kelihatan belajar itu masih kurang. Hanya saja mungkin nanti kami berpikirnya untuk menangani yang untuk di ruang ini, di ruang lab komputer ini, karena itu kan lantainya masih dalam kondisi yang tidak sempurna, masih tidak ada keramiknya segala macamnya, masih dalam coret-coret kasar, dan kalau dilihat dari penggunaannya itu tidak diperbolehkan masih pada saat ini. Tapi kami berusaha nanti berkoordinasi dengan pihak kami terkait agar itu bisa kami manfaatkan gitu untuk kepentingan anak-anak kami yang
dua kelas ini yang tidak belajar. Nah itu pertama langkah yang mau kami ambil. Yang kedua, kami punya pemikiran akan membuat rotasi belajar. Jadi nanti yang kelas 1 sampai kelas 3 itu misalnya minggu ini mereka pagi. Nah yang kelas 4 sampai kelas 5-nya itu sore. Nah minggu depannya berganti. Yang kelas 1 sampai 3-nya dia sore, yang 4, 5-nya 6-nya minggu depan itu pagi gitu. Nah itu mungkin langkah yang akan dilakukan untuk ke depan nanti. Oh iya, betul Pak. Apa yang bisa memastikan itu berjalan? Pembelajarannya dapat berjalan. Ya. Kemungkinannya nanti itu jika seandainya kita menggunakan ruang kelas, menggunakan perpustakaan dan lab komputer tadi, saya kira mungkin bisa berjalan pagi semua bisa turunnya gitu. Dan itu tidak nyari masalahnya adalah di saat kita nanti minta izin ke pihak pihak ketiga tadi itu untuk menggunakan lab itu apakah diizinkan apa tidak, ini kan kita masih belum tahu gitu. Itu satu kendalanya. Kalau kita membuat sistem pagi sore, kelas 1 sampai kelas 3 misalnya minggu ini mereka pagi, kelas 4 kelas 5-nya dia sore, dan minggu depannya kelas 4 kelas 5-nya itu dia pagi, kelas 1 sampai 3-nya dia sore. Ini belum kita jelas masih mengkomunikasikannya dengan orang tuanya. Ini kita harus sampaikan dulu, kita kumpulkan dulu orang tua murid. Hal ini kita sampaikan kenapa sampai terjadi seperti ini kendalanya. Nah sehingga mudah-mudahan nanti pihak orang tua juga tidak keberatan kalau anak-anak mereka ada yang sekolahnya jam pembelajaran itu berubah gitu. Mungkin itu berurusan caranya. Dari alternatif yang Bapak sampaikan tadi, kapan dan siapa yang terlibat? Yang jelas ini komite sudah ada hadir ya. Nanti setelah ini dan dengan ketua komite nanti kita tinggal membuat mungkin Pak tanya undangan ke pihak orang tua murid. Nanti kita waktunya kita sepakati sebelum ini nanti diberlakukan kegiatan pembelajarannya. Sebelumnya mungkin kami harus ada pertemuan dulu Bu. Nah kalau masalah memastikannya ini pasti harus kita laksanakan karena tidak mungkin anak didik ini dibiarkan mereka tidak belajar gitu. Iya, dari pertemuan kita pada pagi hari ini, apa yang bisa kita simpulkan, Pak Effendi? Iya, yang pertama mungkin kalau kita menggunakan itu tadi menggunakan ruang kelas lab dan perpustakaan, itu terkendala itu tadi kita minta izin dengan perkenalan. Kalau mereka tidak mengizinkan karena ini kan masih dalam tahap pemeliharaan, mungkin kita tidak tahu keberhasilan atau keizinkan apa tidak gitu. Nah kalau mungkin kita memberikan pemahaman untuk membuat rotasi pembelajaran tadi berubah pagi sore tadi kelas yang kita atur, atau mungkin nanti ada mungkin pendapat dari kawan-kawan kepala sekolah atau komite atau orang tua murid yang lain nanti ada pendapat lain begitu, bisa kita ambil. Menurut kami pula kemungkinannya yang lebih mudah koordinasinya dan lebih mudah mendapatkan izinnya dan pemahaman itu mungkin dari orang tua murid mungkin jadi kesimpulan kami Bu yang bisa terrealisasi ini adalah mungkin merotasi waktu pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Effendi. Iya, kalau solusi yang lain sudah Bapak sampaikan juga. Tadi kesimpulannya juga sudah. Ini sepertinya bisa langsung dilaksanakan ya Bapak? Ya mudah-mudahan nanti setelah kami nanti mengadakan pembicaraan dari komite dan mungkin setelah ruang kelas ini memang sudah fix, sudah dibongkar semua dan tidak ada lagi ada peralatan belajar kami di situ, mungkin segera akan dilaksanakan gitu. Ya. Luar biasa Pak. Kita hari ini ya. Terima kasih Bu atas kunjungannya ke sekolah kami. Mudah-mudahan Ibu selalu ada waktu, mudah-mudahan Ibu selalu memberikan masukan untuk kami. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Komite sebagai observer. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan hasil pengamatan dan dari pembicaraan Ibu pengawas dan kepala sekolah yang barusan tadi kita dengar
Yang pertama, alur komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak pengawas, termasuk saya dari komite sudah terbuka dengan masalah yang disampaikan oleh kepala sekolah mengenai ruang belajar yang akan direhab. Itu ada 2 rombel. Lalu sudah disampaikan juga kepada ibu pengawas. Kemudian opsi yang diambil oleh kepala sekolah itu ada 2, rotasi dan menggunakan ruang perpustakaan dan lab. Itu bagus. Nah, sebagai kesimpulan, kami juga dari pengurus komite termasuk dari ketua komite mendukung upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah, di mana kalau menggunakan rotasi jelas ada banyak pertanyaan, jelas siswa semua mau pagi. Nah, tetapi kalau menggunakan lab dan perpustakaan, kami sebagai orang tua dukung sepenuhnya untuk menggunakan lab dan perpustakaan, sehingga proses pembelajaran baik dari kelas 1 sampai kelas 6 itu bisa terlaksana dengan baik setiap hari selama pembangunan dilaksanakan. Sekira itu sebagai hasil pengamatan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.